Saudara calon doktor dan para pendamping dipersilakan masuk ke ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi Kajian Strategik dan Global, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Rektor Universitas Indonesia, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dengan ini saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan berdasarkan disertasi saudara yang berjudul Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan, serta relevansinya terhadap ketahanan partai, studi pada PDI Perjuangan. Selanjutnya, saya persilahkan Profesor Dr. Satya Arinanto, SH.MH, sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara calon dokter, kami persilakan menyampaikan pokok-pokok hasil penelitian dalam waktu 15 menit. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, dan sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan. Yang terhormat Bapak Ator Subroto, PhD, selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Profesor Satya Arinanto selaku promotor, Profesor Hanif Sahgafur dan Dr. Margareta Hanita selaku kopromotor. Yang terhormat Prof. Gumilar Sumantri, Profesor Bambang Laksmono, Profesor Sulistiawati Irianto, dan Prof. Ludger Helms selaku Dewan Penguji, para undangan dan hadirin sekalian. Perkenankanlah kami membacakan ringkasan atau inti disertasi yang berjudul Kepemimpinan Strategik Politik, Ideologi dan Pelembagaan serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai, studi pada PDI Perjuangan. Bab 1 pendahuluan. Proses demokratisasi pasca jatuhnya Presiden Soeharto melalui Reformation of Legal Framework sebagai salah satu agenda letter of intent dengan IMF. Indonesia mengalami global reproduction of American politics tanpa melalui proses pelembagaan partai. Partai berubah menjadi partai elektoral dan terjadi personalisasi serta bercirikan political industrial complex. Perubahan regulasi pemilu dan ketatnya kontestasi menyebabkan banyak partai yang tidak bisa survive. Karena itulah diperlukan pelembagaan dan ketahanan partai beserta modelnya bagi peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Pentingnya kelanjutan hidup PDI Perjuangan sepanjang perjalanan bangsa ke depan menjadi fokus penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan kemampuan survive, tumbuh dan beradaptasi menghadapi berbagai tantangan. Konstruksi teoritik dikembangkan melalui studi pada PDI Perjuangan dari tahun 99 sampai akhir pemilu 2024. Pertanyaan penelitian. Keempat pertanyaan penelitian pada prinsipnya tentang bagaimana kepemimpinan strategik dan variabel lain dibangun dan diimplementasikan serta relevansinya terhadap ketahanan partai dalam menghadapi dinamika politik nasional maupun global. Bab 2 tinjauan literatur. Penelitian ini menggunakan teori budaya politik Hannah Arendt yang menjelaskan bahwa kekuasaan atau power tidak terwujud melalui kehendak aktor tunggal, namun digerakkan oleh kehendak kolektif hingga menciptakan ide dan gagasan sebagai basis kekuasaan politiknya. Teori kesetaraan Jacques Rancière digunakan untuk membangun kesetaraan politik melalui emansipasi. Gugatan kesetaraan sangatlah penting meskipun harus berhadapan dengan kelompok dominan. Hadirnya dogmatisme politik harus dikritik karena abai terhadap dinamika perubahan sosial. Rancière menggugat status quo yang hanya menggunakan pooling bagi budaya dan hegemoni kelompoknya.
Sedangkan applied teori ketahanan internal digunakan teori Quinn, Harmel, dan Hanita, serta Kristianto tentang konstelasi geopolitik terhadap arah perubahan global. Bab 3 metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis mixed method multiphase dengan bobot terbesar pada penelitian kualitatif melalui critical discourse analysis dan fenomenologi untuk mengkonstruksikan teori pelembagaan partai dan ketahanan partai. Konstruksi teoretik ini kemudian diuji secara kuantitatif melalui structural equation model sebagai konfirmatori dan menentukan hubungan antar variabelnya. Melalui pengujian hipotesis dan goodness of fit, ditemukan R-square gabungan sebesar 90%. Konstruksi seluruh variabel mampu menjelaskan 90% keragaman total. Bab 4. Biografi politik Megawati. Biografi politik diwarnai ketahanan menghadapi represi Orde Baru dan kedisiplinan di dalam membangun organisasi serta visinya terhadap arah masa depan partai, bangsa, dan negara. Ini menggambarkan bagaimana penghargaan berbagai institusi dalam dan luar negeri terhadap kepemimpinan intelektual Megawati Soekarno Putri. Beliau mendapatkan 3 gelar profesor kehormatan dan 10 doktor honoris causa. Banyaknya pengakuan akademik tersebut sejalan dengan dimensi kultur dalam kepemimpinan strategis dengan tingginya loading factor keterbukaan sebesar 0,89 dan intelektualitas 0,883. Dengan demikian terbukti bahwa pemikiran Megawati berakar dari tradisi intelektual Soekarno yang secara empiris Megawati berhasil membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh secara formal, sebab ilmu pengetahuan berkaitan dengan sikap kritis terhadap kehidupan, cara pandang terhadap realitas, dan kemampuan melihat setiap fenomena dalam hubungan kausalitasnya yang kemudian dikonstruksikan menjadi pengetahuan. Tradisi membaca yang kuat, berpikir dialektis dan kontemplatif, dan daya kritisnya terhadap realitas politik menjadikan Megawati menemukan hakikat ilmu pengetahuan yang bertumpu pada pencarian kebenaran. Satyam Eva Jayate tidak hanya menjadi keyakinan, tetapi landasan proses penguasaan ilmu dan ngelmu dalam diri Megawati. Pemikiran politik Megawati dipengaruhi oleh setidaknya 26 tokoh dari dalam dan luar negeri, seperti Soekarno, Gayatri Rajapatmi, Laksamana Malahayati, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, dan lain-lain. Kritik Megawati terhadap Orde Baru adalah tafsir Pancasila yang bersifat tunggal bagi kekuasaan. Megawati menjadi simbol perlawanan dan mampu mensinergikan gerakan pro-demokrasi dan kepartean. Pokok pikiran terkait demokrasi, HAM, difungsi ABRI, dan kesenjangan sosial telah dituangkan dalam buku Bendera Sudah Saya Kibarkan. Selain melawan berbagai bentuk otoritarianisme, pada awal berdirinya PDI Perjuangan, Megawati berhadapan dengan sistem politik liberal dan tantangan internal partai berupa konflik elit, kultur partai massa, dan fusi yang belum selesai. Pembenahan internal organisasi partai melalui jalan ideologi dan kaderisasi serta pelembagaan menjadi prioritas utama.